moving ya, cuma gerakan-gerakan kecil, little shake in your life is okay lah. Goncangan-goncangan kecil memuji Tuhan itu menimbulkan bahwa kita ini hidup di hadapan Tuhan gitu saudara ya. Nah menarik sekali kalau nggak ada bunyi, orang Israel tungguin di depan, kok nggak ada bunyi, berarti imamnya mati di depan tabut Tuhan, mungkin ada dosa yang disimpan. Jadi di perutnya ada tali, ditariknya dari luar Bapak Ibu, imam itu. Nah apa gambaran dalam hidup kita? Dalam perjanjian baru, kita ini menghadap Tuhan bukan 3 kali 1 tahun. Tapi setiap saat dalam hidup kita itu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ketika kau bekerja, ketika kau beribadah seperti ini, ketika Anda masak di rumah ibu-ibu, ketika ibu-ibu sedang mungkin antar anak sekolah, bapak-bapak lagi work ya dalam factory saudara masing-masing, kita sedang di hadapan Tuhan. Hidup kita 24 jam di hadapan Tuhan. Salah satu ciri orang imam di hadapan Tuhan itu adalah dia harus pakai gamis. Dan Bapak Ibu di hadapan Tuhan adalah imam itu yang harus pakai gamis. Jadi kalau Bapak Ibu menyadari bahwa engkau imam, dasarnya Bapak saya imam, saya kan bukan full timer, saya bukan pelayan Tuhan, saya bukan singer. Hey, firman Tuhan berkata setiap orang yang percaya Yesus, dia telah diangkat menjadi, WL-nya tadi nyangkut, kita gerakkan kita dalam imamat yang rajani. Nah tadi kan ada bilang gitu WL-nya kan, mendukung firman Tuhan ini. Kita ini orang yang diberi urapan imam, seorang yang berjalan di hadapan Tuhan sebagai imam. Dan Anda harus pakai gamis dalam hidup saudara. Apa itu gamis Pak? Yang diperlengkapi dengan 2 benda dalam hidup kita, yaitu lonceng, dan yang kedua adalah buah itu. Kalau yang namanya lonceng, orang senang. Kalau Tuhan membunyikan giring-giring dalam hidupmu Bapak Ibu, waduh, semua mata dan telinga akan tertuju kepada saudara. Siapa dia itu? Dia dulu sakit, udah hampir mati. Lah kok sekarang hidup sehat, walafiat. Luar biasa. Giring-giringnya bunyi. Loncengnya lagi berbunyi. Loh siapa dia? Dulu cuma buruh di perusahaan itu, kemana-mana naik busway. Gitu ya mungkin. Sekarang udah bisa beli mobil sendiri. Nggak pernah telat bayar angsurannya lagi. Kreditnya baik lagi. Giring-giringnya bunyi. Siapa dia? Dia cuma office boy, cleaning service. Sekarang dia punya perusahaan cleaning service sendiri. Giring-giringnya bunyi. Loh, saya banyak lihat orang model seperti itu loh Bapak Ibu. Di Sydney saya pernah pergi. Seorang yang kerja cleaning service karena dia setia melayani Tuhan. Dia setia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia sekarang punya perusahaan cleaning service sendiri. Saya kenal seorang anak Tuhan juga di Sydney. Dulu dia kerja cuma taksi ya, antar jemput orang-orang yang disable gitu ya. Cuma 1 mobil. Sekarang dia punya hampir 25 mobil dan dia mempekerjakan orang kerja seperti dia. Giring-giringnya bunyi. Semua kita pasti butuh giring-giring itu bunyi. Itu makanya Anda kerja keras supaya mendapatkan berkat atau kekayaan, treasure yang luar biasa sehingga orang berkata, dia sukses di Amerika kan gitu Bapak Ibu ya. Tapi dengar baik-baik. Jangan pernah mencoba membunyikan giring-giringmu tanpa buah dalam hidup saudara. That is the point. Saya mengalami Bapak Ibu. Tuhan ingin supaya Anda menjadi orang Kristen yang mengerti hukum, arti mengandalkan Tuhan itu seperti apa. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri itu seperti apa. Tuhan berkata, giring-giring nanti itu akan bunyi sendiri kalau dia berbenturan dengan adanya buah. Tuhan kita suka yang namanya buah dalam diri kita. Makanya Tuhan bilang sama Musa, kau buat dahulu buah delima. Bukan kau taruh dulu giring-giring. Bukan. Ikut Yesus itu bicara soal manusia batinia yang berbicara tentang buah itu Bapak Ibu. Dimanapun Anda berada, entah di Indonesia, entah di Eropa, entah di Amerika, mau sembunyi dimanapun, selama kita hidup, Tuhan minta buah itu harus ada. Dan buah itu didapat dari manusia yang lahir baru. Anda lahir baru bukan cuma sekedar dibaptis, lalu keluar, Bapak Ibu menjadi orang yang lahir baru, bukan. Nah ini bagian yang sukar, yang daging kita seringkali tolak Bapak Ibu. Sebuah kehidupan yang dimunculkan buah itu. Karena apa pentingnya Pak buah dengan giring-giring? Giring-giring itu berhenti sampai di liang kubur. Semua berkat saudara, treasure, wealth saudara, termasuk health kita, itu berhenti di liang kubur. Tapi yang namanya buah,
Itu sampai yang menghentar kita kepada kekekalan, berjumpa dengan Tuhan. Dan itu paling penting. Di Alkitab kita pilihannya cuma dua. Anda mau berbuah atau mau binasa. Cuma itu, Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin supaya waktu buahmu terbentuk, karakter kita terbentuk, manusia batiniah kita, kata 1 Petrus pasal 3 berkata, itu terbentuk, maka tidak usah minta berkat. Berkat itu akan diberikan buat kita. Bapak Ibu butuh apa sekarang? Pak, saya butuh yang namanya kesembuhan. Pak, saya butuh yang namanya berkat materi, Pak, supaya saya cukup hidup, makan dan segala macam. Baik, Tuhan berkata, aku akan sediakan. Cuma perhatikan dulu buah itu. Karena itu arti bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Apa yang manusiawi kita nggak bisa kerjakan, Dia sanggup mengerjakannya bagi kita. Nah, bagaimana Pak caranya Tuhan bentuk buah dalam diri saya? Itu lewat proses, Bapak Ibu. If you talk about fruit, that always talk about proses. Dari sebuah benih ditanam. Benih itu nggak akan pernah tumbuh tunas kalau tidak ada sesuatu yang dipecahkan. Apanya? Seed, benih itu hanya bisa tumbuh tunas dan akar waktu penutupnya dipecahkan. Apanya Pak? Kulitnya. Do you see what I mean? Di dalam diri saudara itu ada sesuatu yang sifatnya luar biasa. Ini pewahyuan dahsyat, Bapak Ibu. Orang-orang animisme di Indonesia, mereka ingin menggali sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, yaitu kekuatan yang disebut dengan supranatural dalam dirinya. Ingat, mereka berusaha untuk bisa menghilang gitu ya. Bisa, kalau di Indonesia kan banyak sekali, apalagi di suku Dayak. Orang bisa ngeluarin ilmu gaib, pisau jalan sendiri gitu ya. Di Toraja juga, waduh, itu orang mayat disuruh jalan sendiri ke kuburan, saudara. Baru dia mati di kuburannya sendiri. Wah, ilmunya kuat sekali. Nah, rahasia mereka itu semua tiru dari firman Tuhan, dari Alkitab. Apanya Pak? Mereka itu menyiksa badaninya supaya yang dari dalam keluar. Mereka puasa mutih, tidak mandi 100 hari. Baunya kayak apa itu, sudah bayangin? Iya toh? Lalu mereka tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang menjadi pantangannya gitu. Badannya disiksa, dianiaya gitu. Padahal itu semua konsep Alkitab. Tuhan kita nggak minta kita menyiksa badan kita secara lahiriah sebagai kulit itu, supaya rohmu ini keluar. Dan Tuhan bilang apa? Kalau pasal 3 ayat 5, matikan gitu. Apa yang dimatikan? Keinginan daging kita ini. Itu yang membuat roh kita bisa keluar, Bapak Ibu. Dan ini rahasia terbentuknya buah itu. Akarnya tumbuh, lalu tunasnya tumbuh, terus akhirnya menjadi buah. Selama kulitnya tidak dipecahkan, jangan pernah mimpi bisa bertumbuh. Itu yang sukar dalam diri kita. Terbentuknya buah itu loh Bapak Ibu. Mengapa ada orang marah? Saya pernah punya papa mama. Papa saya itu Kristen sejak lahir ya, cuma karena didikannya keras sehingga membentuk temperamennya yang begitu keras. Tahun 2001 sampai tahun 2010, papa mama saya tidur satu rumah, tapi tidak satu ranjang dan tidak omongan. Anaknya pendeta, saya nasihati nggak mau dengar. Saya khotbahin, saya malah dimarahi. Jangan kurang ajar anak khotbahin orang tua, itu saudara. Saya diem aja saudara. Ya sudah, apa yang kita tidak bisa, ya kita serahkan sama Tuhan. Mama saya sembahyang, sampai suara-suara kecil gitu ya. Tuhan, dia bilang gini, Papa dulu punya anak katanya. Kalau anak Papa minta apa-apa sambil meringik-ringik kayak gitu, tak tendang katanya gitu. Saudara. Maksudnya ngolok mama saya, saudara. Mama saya nggak pernah berhenti berdoa sampai satu